Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat yang baru gabung, perkenalkan nama aku Wenda Alifullah dan kalian sedang ada di YouTube channel ini untuk belajar. Baik teman-teman, selamat datang di update bagian 27 untuk soal CPNS 2020 yang sudah diujikan. Pada bagian ini, sebelum kita masuk dan belajar, seperti biasa aku minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku dengan cara subscribe YouTube channel ini. Dan kalian silahkan bagikan video yang menurut kalian bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar kalian, supaya kita sama-sama berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, kita mudahkan orang-orang di sekitar kita. Percaya aku, Allah juga akan berbuat baik dan akan memudahkan urusan-urusan kita. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang ujian minggu keempatnya ya. Di SKD ini ada 3 bagian soal yang akan kita bahas, ada TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, jadi di minggu keempat ini soalnya semakin beragam yang aku rasa dari teman-teman yang sudah memberikan kita soal-soal yang mereka ingat. Makasih banget loh ya yang udah pada berbagi demi teman-teman di YouTube channel Wenda Alifullah, karena mereka ngerasa terbantu. Banyak yang bilang soalnya mirip banget, bahkan ada beberapa yang persis keluar sesuai dengan angka-angkanya gitu. Jadi mereka ngerasa terbantu dan akhirnya mereka ingat-ingat soalnya dan coba untuk diberikan kepada kita supaya bisa dibahas dan ya bisa buat belajar untuk teman-teman yang belum ujian. Yuk kita cek soalnya. Baik, ini adalah soal yang pertama teman-teman ya, soal TWK. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pada kenyataannya, selalu terdapat tokoh politik daerah yang turut dalam mengawal kebijakan kekuasaan di pusat. Sebagai tokoh politik daerah, manakah yang wajib dimiliki agar sifat kedaerahan tidak muncul terlalu kuat? A. Kejujuran, B. Profesionalisme, C. Transparansi, D. Ketegasan, E. Keadilan. Nah, kira-kira nih teman-teman ya, menurut kalian yang mana? Di antara 5 pilihan ini, mana sih yang kira-kira biar kita nggak punya sifat kedaerahan ketika kita menjadi tokoh politik daerah? Baik, kalau jawabanku ya teman-teman, menurut aku yang paling pas adalah yang B, profesionalisme. Kak, kenapa nggak keadilan? Karena banyak teman-teman yang jawab keadilan juga ya. Kenapa nggak keadilan kak menurut kakak? Jadi gini teman-teman, kalau menurut aku, kalau kita sudah sifatnya profesional, kalau kita udah profesional nih, maka di dalam ini kita udah mencakup kita adil, ya kan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita juga transparan, kita juga jujur. Jadi biar kita nggak terlalu kedaerahan, termasuk kita juga harus ini dong, nggak hanya adil gitu tuh, kita juga harus tegas membatasi kalau memang daerah itu bermasalah, walaupun itu daerah kita perlu ditegur ya ditegur. Kemudian transparansi, keterbukaan, ketika memang ada sesuatu yang tidak beres dari daerah kita, walaupun kita tokoh politik daerah tersebut, ya harus kita ungkapkan kepada publik. Jadi itu ada masuk ke dalam profesional gitu. Hati-hati ya teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman setuju juga dengan aku. Kalau kamu nggak setuju, masih banget boleh komen di bawah kenapa alasan kamu milih jawaban yang lain. Jadi untuk aku ini adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya adalah glacier es itu sama artinya dengan lava apa? Coba kira-kira apa? Kalau aku jawabnya magma. Hubungan yang terbentuk kira-kira apa? Glacier itu kan ini ya, es salju yang membeku yang sudah menjadi batu. Dalam arti kata, ini tuh keduanya kata benda kan. Glacier berasal dari es ya. Lava juga kata benda, maka berikutnya haruslah kata benda juga. Nah, di sini yang merupakan kata benda itu adalah api, magma, dan gunung. Panas sama pijarnya ini kan enggak. Ini sifat ya. Pijar itu kerja, pijar ya kan, bersinar gitu. Nah, kemudian hubungan padanan yang aku pakai adalah glacier berasal dari es, ya kan? Es yang membeku kan gitu, jadilah glacier. Lava ini berasal dari magma. Magma yang mencair namanya lava. Magma yang keluar dari gunung namanya lava. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ada yang sepakat ya. Kalau ada jawaban yang kurang sesuai, teman-teman boleh banget komen ya teman-teman. Karena aku di sini bukan menggurui, aku di sini bener-bener aku kasih jawaban. Dan kalau memang ada jawaban yang menurut kalian lebih layak, lebih baik, boleh banget di komen di bawah biar teman-teman yang lain juga tahu alasannya apa. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Baik, soalnya masih di TIU. Ini adalah penalaran ya teman-teman. Semua chef terkenal memiliki menu andalan.
Semua koki restoran X tidak memiliki menu andalan. Jadi yang namanya semua ini berarti tak terkecuali ya. Nggak terkecuali kalau chef terkenal itu harus punya menu andalan. Semua koki di restoran X nggak punya menu andalan. Kesimpulan yang tepat adalah ini gampang. A. Chef terkenal di restoran X tidak memiliki menu andalan. B. Beberapa koki restoran X bukan merupakan chef terkenal. C. Semua koki restoran X bukanlah chef terkenal. D. Sebagian koki restoran X adalah chef terkenal. E. Tidak ada chef yang bekerja di restoran X. Ini yang E udah jelas salah ya. Nggak ada chef katanya. Koki itu kan chef, tapi chef terkenal bukan. Nah itu yang harus kita analogikan dari premis ini. Karena yang namanya chef terkenal itu harus punya menu andalan. Kemudian ini koki nih, semua koki di restoran X ini nggak punya menu andalan. Ini nggak ada menu andalan. Berarti termasuk chef terkenal nggak? Nggak ya, berarti mana? Yang C, semua koki restoran X bukan chef terkenal. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau kamu belum paham tentang penalaran ini, kamu bisa cek di video-video sebelumnya. Aku juga ada bikin sebuah pembahasan khusus tentang logika atau penalaran logis dan analitis ini. Jadi kalian bisa belajar dari sana. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Terdapat 8 anak duduk melingkar memegang gendang berurutan dari kecil sampai besar. Rani memegang gendang paling kecil, Budi duduk di antara Rani dan Iwan, Yuri duduk berhadapan dengan Roy, dan Roy duduk di sebelah Rani. Jika gendang Harry lebih besar dari gendang Yuri, sedangkan Harry duduk diapit oleh Gowen dan Sinta, siapakah yang memegang gendang paling besar? Dari kalian baca ini pasti kalian sudah tahu banget bahwa soal ini adalah nama-namanya rekayasa. Yalah, masa 8 orang bakal diingat detail namanya ya. Itu nggak mungkin, makanya aku bawa-bawa nama aku di sini. Tapi intinya adalah soalnya seperti ini. Kita coba cek ya. Ada 8 orang anak duduk melingkar, berarti kita bisa pakai arah mata angin. Kemudian berurutan dari kecil sampai besar. Rani megang gendang paling kecil. Berarti kita boleh bebaskan Rani di mana aja ya. Aku taruh Rani di sini. Ini yang paling kecil. Budi duduk di antara Rani dan Iwan. Rani dan Iwan ini ada Budi. Budi, Rani, Budi dan Iwan. Kemudian ini boleh juga kan begini nih kasusnya. Boleh di sini Rani, di sini Iwan, sini Budi kan. Kemudian Yuri duduk berhadapan dengan Roy. Mana yang mungkin untuk berhadapan teman-teman? Tentu yang mungkin untuk berhadapan di sini ya. Di sini Yuri duduk berhadapan dengan Roy. Yuri duduk berhadapan dengan Roy, duduk sebelah Rani. Berarti di sini Roy. Karena sebelah Rani, di sini Yuri. Atau kalau di sini berarti di sini Roy, di sini Yuri. Karena Roy sebelah Rani kan. Kemudian jika gendang Harry lebih besar dari gendang Yuri, jika gendang Harry berarti di sini Harry ya. Ini Yuri berarti di sini Harry. Atau Harry juga boleh di sini. Sedangkan Harry duduk diapit oleh Gowen dan Sinta. Nah, berarti Harry-nya di sini ya. Karena Harry harus bisa diapit. Berarti di sini boleh Gowen, di sini boleh Sinta atau sebaliknya. Berarti di sini Harry, di sini Gowen, di sini boleh Sinta. Nah, Harry ini lebih besar daripada Yuri, ya. Siapa yang memegang gendang paling besar? Berarti kan urutannya gini. Kan ini nih, melingkar memegang gendang berurutan dari kecil. Si Rani yang paling kecil. Berarti urutannya ini harus begini kan, supaya Yuri lebih kecil dari Harry, Harry lebih besar dari Yuri. Kalau muternya begini, berarti Harry-nya kan bakal lebih besar, berarti nggak pas nih, nggak sesuai dengan premis ini. Nah yang ini juga gitu, berarti ini muternya ke sini. Supaya apa? Ya supaya statement bahwa gendang Harry lebih besar dari gendang Yuri. Karena kan dia dari kecil sampai membesar. Sehingga gendang yang paling besar adalah milik Roy, yang paling dekat sama Rani. Karena Rani yang paling kecil. Jadi dari kecil, dari sangat kecil terus lama-lama besar. Paham ya teman-teman? Jadi mau diputar ke kanan atau diputar ke kiri, kata kuncinya itu ada pada gendang Harry lebih besar dari gendang Yuri. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham dan bisa mengerjakan soal seperti ini ya teman-teman. Karena soal seperti ini bisa keluar sampai 5-6 nomor, lumayan juga kan gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jawaban soal ini adalah yang D. Bukan Gowen ya. Baik, ini adalah soal TKP teman-teman. Seperti biasa, kalau soal TKP adalah kasus-kasus yang harus kita cari mana yang jawaban paling baiknya. Anda sedang tamasya setelah bertahun-tahun sulit cuti. Di tempat Anda bertamasya, Anda bertemu pelanggan kantor yang menyampaikan keluhan dan harus segera ditindaklanjuti. Sikap Anda adalah
A. Membiarkan saja ia menyampaikan keluhannya. B. Mendengar keluhan dan menindaklanjuti. C. Menerima keluhan dan tanya nomor teleponnya. D. Mengatakan bahwa Anda sedang cuti. E. Memintanya untuk membahasnya di kantor. Nah, kira-kira jawaban yang paling pas mana teman-teman? Kalau aku jawab soal ini, aku bakal jawab yang B. Mendengar keluhan dan menindaklanjuti. Loh kan kita lagi cuti, udah lama tahun-tahun cuti, tiba-tiba ada pelanggan komplain, masa kita tindak lanjuti juga? Ya, aku berkaca dari redaksinya teman-teman, menyampaikan keluhan dan harus segera ditindak lanjuti. Jadi kita nggak tahu kan keluhannya itu bersifat apa dan kenapa harus segera ditindaklanjuti. Kemudian ketika kita bertugas sebagai pegawai atau kita bertugas sebagai pekerja di kantor kita sebagai pelayan publik, itu penting banget teman-teman untuk terus menjaga kredibilitas kita. Jadi ingat kan kalau ada statement yang pernah mengatakan ketika sudah menjadi bagian dari pelayan publik, maka selamanya diri kita di rumah, di luar rumah, itu haruslah menjadi pelayan publik, kayak gitu teman-teman. Jadi walaupun kita lagi libur bareng sama keluarga, tiba-tiba ada keluhan, apalagi sifatnya harus segera ditindaklanjuti. Mungkin akan beda kasus ya kalau sifatnya nggak harus segera ditindaklanjuti gitu. Mudah-mudahan ada yang sepakat sama aku ya. Kalau misalnya kamu tidak sepakat, kamu boleh banget komen di bawah dan ceritain, kasih logika kamu kenapa, biar teman-teman yang lain juga tahu apa alasan kamu jawab yang lain gitu ya. Jadi ini jawabannya B. Skor lainnya coba diurutkan dari 5 sampai 1. Karena kan ini kan kalau TKP kan ada skornya dari 5 sampai 1. Kira-kira mana urutannya? Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, kita sudah ada di ujung video teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Makasih banget yang udah belajar bareng sama aku. Seperti biasa, hari ini aku mau ngasih quotes sama kalian semua. Quotes yang alhamdulillah responnya positif. Di komen-komen pada bilang, "Kak, quotesnya ngena, quotesnya bikin semangat, quotesnya juga bikin tambah bersyukur." Alhamdulillah teman-teman. Aku berharap supaya kita tuh lebih tenang ketika kita akan ujian. Kenapa? Karena ujian itu sebenarnya nggak hanya menghadapi atau mengandalkan kecerdasan kita, tapi kita juga perlu mengandalkan psikologi kita, psikis kita, di mana kita harus tenang dalam mengerjakan soal ujian itu. Dan kunci tenang adalah kita udah mindset diri kita dulu. Oleh karena itu, pada hari ini juga aku mau kasih kalian quotes yang mau aku sampaikan hari ini adalah: selayaknya kalimat, kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke tujuan terbaik kita, berlaku pula kebalikannya. Kita nggak pernah tahu keburukan mana yang akan menjatuhkan kita ke tempat terendah kita. Tugas kita adalah perbanyak kebaikan, kurangi keburukan. Jadi aku rasa teman-teman pasti setuju sama statement ini. Kita mungkin statement yang paling atas tuh udah sering banget denger ya. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke tujuan terbaik kita. Bahkan di bio YouTube aku tulis ini dari lama gitu. Karena aku percaya bahwa setiap kebaikan itu akan punya akumulasi yang kemudian akan menentukan kita, mengantarkan kita ke tempat terbaik kita, ke tujuan terbaik kita gitu. Nah, masalahnya orang suka lupa ketika dia udah berbuat baik, oke, ini akan mengantarkan ke tujuan terbaik kita. Dia lupa bahwa ada statement kebalikannya, yakni kita nggak pernah tahu pula keburukan mana yang akan menjatuhkan kita ke tempat terendah kita. Kita punya 100 kebaikan, tiba-tiba kita punya 1 keburukan. Ketika orang tidak ridho dengan keburukan yang kita lakukan sama dia, bisa jadi itu jadi penghalang kita, bisa jadi itu jadi penghambat kita untuk mencapai tujuan terbaik kita. Oleh karena itu teman-teman, tugas kita adalah yuk sama-sama kita berbuat baik, berbagi informasi ini ke teman-teman di sekitar kalian, bantuin mereka belajar buat yang sudah pada belajar. Pokoknya terus berbuat baik dan minimalisir atau kurangi keburukan. Keburukan dari apa sih? Minimal adalah dari keburukan berpikir teman-teman. Berpikir negatif, kemudian ini juga sedih ya kalau ada yang komen di bawah itu sampai ngata-ngatain temennya. Itu mohon maaf banget ya, jangan seperti itu teman-teman, karena kita nggak pernah tahu kan ketika teman kita sakit hati, walaupun itu hanya komentar di internet, teman kita sakit hati, dia nggak ridho, jangan-jangan itu yang jadi penghambat kita. Jadi mendingan kita terus sama-sama berbuat baik dan minimalisir keburukan. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang sudah sampai di akhir video. Aku doakan mudah-mudahan segalanya dimudahkan Allah dan dilancarkan. Jangan lupa untuk bantu aku terus untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga tentunya share video-video yang ada di sini kepada orang-orang di sekitar kamu. Aku nggak bosan-bosannya buat bilang prinsip aku bahwa kalau kita memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum